Pernahkah Anda merasa dunia ini terlalu ramai, tapi hati justru semakin sunyi? Kadang, diam itu bukan tanda menyerah, melainkan cara jiwa menjaga dirinya tetap utuh. Simak video ini hingga tuntas agar kita bisa merenung bersama tentang kekuatan orang-orang yang diam tapi tidak pasrah. Ada orang-orang yang memilih diam, bukan karena kalah, bukan pula karena takut. Mereka hanya tahu, tidak semua hal perlu dijawab dengan suara. Di dunia yang bising seperti sekarang, keheningan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal di balik diam itu, ada badai pikiran yang sedang mereka tata agar tak mengamuk. Ada api keyakinan yang sedang dijaga agar tidak padam oleh angin keraguan orang lain. Mereka tidak pasrah. Mereka sedang belajar menimbang. Mereka tahu setiap reaksi yang tergesa akan menambah luka. Dan tidak semua pertarungan pantas diperjuangkan dengan mulut. Diam mereka bukan kosong, tapi ruang bagi kesadaran untuk tumbuh. Mereka menata napas, menata batin, menata arah. Sebab kadang, untuk bisa melangkah dengan pasti, seseorang harus lebih dulu berhenti mendengar kebisingan dunia. Mereka tidak sedang menyerah pada nasib, justru sedang membentuk kekuatan yang tidak bisa dibeli oleh kata-kata. Kekuatan untuk berdiri tegak meski tidak dipuji. Kekuatan untuk terus berjalan tanpa perlu dilihat orang lain sebagai pemenang. Orang yang diam tapi tidak pasrah biasanya pernah disakiti banyak kali. Pernah salah bicara, salah percaya, dan belajar bahwa kadang menjaga harga diri itu bukan lewat membalas, tapi lewat menenangkan diri sendiri. Di dalam diamnya mereka tidak berhenti berdoa. Tapi doa mereka tidak lagi seperti permintaan. Lebih seperti percakapan yang hening antara jiwa yang lelah dengan Tuhan yang mengerti tanpa harus dijelaskan. Tuhan tidak selalu berbicara lewat kitab atau mimpi. Kadang ia hadir lewat ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan mereka yang diam tapi tidak pasrah adalah orang-orang yang sedang belajar mendengarkannya tanpa suara. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, tidak haus perhatian, tidak menuntut pengakuan. Karena mereka tahu, cahaya tidak perlu berteriak agar diakui terang. Satu hal yang membuat mereka kuat, mereka percaya hidup ini tidak sedang menganiaya mereka. Hidup hanya sedang menguji apakah mereka benar-benar yakin pada nilai yang mereka jaga. Mereka memilih tetap berjalan dengan langkah pelan, menunduk tanpa kalah, tersenyum tanpa pura-pura, dan berbuat baik tanpa menunggu imbalan. Dan kalaupun suatu hari dunia mengira mereka kalah, mereka tidak keberatan. Sebab mereka tahu, kemenangan sejati bukan soal siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling tenang ketika segalanya berguncang. Jadi, jika hari ini Anda atau siapapun di luar sana sedang merasa lelah karena terus diuji, ingatlah, diam Anda bukan tanda menyerah. Itu cara jiwa menjaga agar tetap utuh meski dunia terus mencoba memecahkannya. Teruslah diam bila memang itu yang menjaga Anda tetap waras. Teruslah diam bila kata-kata hanya akan memperpanjang luka. Dan teruslah percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari orang yang tenang, meski suaranya tidak terdengar. Pada akhirnya, hidup tak selalu butuh pembelaan. Kadang yang kita perlukan hanyalah keyakinan bahwa yang tenang bukan berarti kalah, dan yang diam belum tentu pasrah. Jika Anda termasuk orang yang memilih jalan sunyi itu, jagalah ketenangan itu sebaik-baiknya, karena disitulah Tuhan sering menitipkan kekuatan yang tak terlihat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika Anda merasa tersentuh atau terwakili, tuliskan tanggapan dan pendapat Anda di kolom komentar. Saya sangat ingin merasakan kehadiran Anda melalui jejak yang Anda tinggalkan di kolom komentar. Tulislah sesuatu walau hanya sekedar menulis nama kota
atau daerah tempat Anda menyimak video ini. Saya akan dengan senang hati membaca setiap tanggapan satu persatu. Bagikan juga video ini kepada teman, sahabat, atau kerabat, agar lebih banyak jiwa yang belajar tenang di tengah hiruk-pikuk dunia. Terima kasih untuk para subscriber lama yang masih setia bersama channel Kontemplasiku, dan bagi yang baru bergabung, selamat datang. Saya yakin ini bukan kebetulan, tapi ada kekuatan dari semesta dan Tuhan hingga Anda bisa hadir di sini dan menjadi bagian dari perenungan ini bersama kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, agar Anda tak ketinggalan setiap perenungan baru yang hadir dari hati. Terima kasih.